Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, bahagia sekali pagi hari ini kita jumpa kembali di Mutiara Pagi bersama Ustazah Yuyu Sri Rahayu. Yang alhamdulillah pagi hari ini pendengar kami akan ngobrol tentang selfie yang islami. Mohon maaf pendengar dan pemirsa, ketika kita berbicara selfie itu sendiri merupakan singkatan dari selfie portrait yang artinya aktivitas memotret dirinya sendiri yang menggunakan smartphone atau HP yang punya Anda sendiri. Tetapi pengertian Islami di sini pendengar bahwa kami tidak membatasi bahwa selfie Islami itu ada Quran dan hadisnya, tetapi ini sebuah obrolan bagaimana kita lebih kepada etika berakhlak ketika kita menggunakan gadget yang ada dalam tangan kita yang kita pegang, kemudian kita mengambil gambar yang betul-betul berakhlak. Lebih-lebih kenapa itu terjadi pendengar, seperti kita tahu bahwa saking asiknya kita berselfie sehingga lupa daratan, bahwa kita lupa tidak menutup aurat, kita lupa di sebelah itu siapa bukan muhrim kita. Mungkin saja ada yang orang berselfie dengan santainya di tempat-tempat yang terlarang. Salah satunya diantaranya pendengar ini sering muncul karena kita lupa bahwa hal tersebut tidak sepantasnya kita selfie di tempat yang tidak seharusnya. Baik pendengar, kita akan ngobrol bersama Ustazah Yuyu Sri Rahayu. Seperti apa sih Bu Ustazah selfie yang islami itu? Baik, alhamdulillah, jazakallah Pak Haji Tasmita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa setia Mutiara Pagi RRI Bandung dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di acara Mutiara Pagi hari ini. Insya Allah pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Sebelum kita ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Semoga Allah memberikan kemudahan pemahaman untuk kita dan Allah menjadikan kita golongan hamba-hambanya yang solihin. Sebagaimana tadi Pak Haji sampaikan bahwa kita akan membahas mengenai selfie yang islami gitu ya. Sebagaimana kita ketahui zaman sekarang itu kita berada di zaman era digital yang mana semua informasi itu sudah sangat mudah sekali bisa kita dapatkan gitu ya. Semua berseliweran, bahkan aplikasi-aplikasi mengenai informasi-informasi teknologi zaman sekarang itu sudah banyak sekali. Tapi alangkah lebih baiknya kita selaku khususnya sebagai muslimah, sebagai akhwat harus lebih hati-hati dalam bersosial media. Lebih-lebih dalam hal selfie, karena tadi kata Pak Haji juga selfie itu adalah kita memotret diri sendiri dan kemudian mengupload potret tersebut ke sosial media. Karena sebagaimana kita ketahui, pengguna sosial media itu tidak hanya kalangan ahwat saja, ada juga kalangan ikhwan, bahkan semua orang mungkin zaman sekarang itu sudah menggunakan yang namanya sosial media, baik dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, bahkan mungkin para ustadz-ustadzah pun juga banyak yang menggunakan sosial media ini. Alangkah lebih baiknya kita untuk bijak dalam menyikapi hal tersebut. Kenapa? Karena zaman sekarang itu zamannya fitnah. Sedikit saja kita salah, sedikit saja kita keliru, mungkin akan menjadi sesuatu yang viral gitu ya. Begitupun juga dengan kita mengupload diri kita. Karena Rasulullah Muhammad SAW juga sebetulnya sudah mengingatkan kepada kita, khususnya para ahwat, bahwa sepeninggal beliau Rasulullah Muhammad SAW itu mengingatkan khusus sekali kepada kita kaum perempuan. Kenapa? Karena kata Rasul, mataroktu ba'di fitnatan ad-darra ala rizal minan nisa, bahwa sepeninggal beliau ada salah satu fitnah. Fitnah tersebut adalah amat sangat berat dan amat sangat dahsyat. Apa fitnah tersebut? Yaitu adalah fitnah seorang perempuan untuk laki-laki gitu ya. Nah maka dari itu kita sebagai ahwas, kita sebagai muslimah, alangkah lebih baiknya kita menjaga hal tersebut. Apakah boleh kita selfie, boleh kita memotret sesuatu? Boleh, itu tidak apa-apa, tapi dengan catatan niatnya dulu apa gitu ya. Karena sekarang mah sudah tidak aneh lagi, mungkin ibu-ibu punten kalau ikut ke kajian dipotret gitu ya, atau lagi makan di suatu restoran dipotret
dipotret, di kafe dipotret, bahkan makanannya pun juga dipotret, dipoto gitu ya. Bahkan mungkin di musola, di masjid, atau di kamar mandi pun juga mungkin di satu mall itu tidak lepas dari yang namanya selfie gitu ya. Apakah itu boleh kita lakukan? Boleh-boleh saja. Tapi dengan catatan ada adab dan etika yang harus kita perhatikan dalam mengupload sesuatu tersebut. Gitu ya. Karena mata-mata manusia itu, mata-mata orang yang melihat itu jangan sampai menjadikan ain untuk diri kita. Kalau kita upload segala sesuatu ke sosial media, mungkin saja ada orang yang hasad atau tidak suka dengan apa yang kita upload gitu ya, karena di antara miliaran orang yang menggunakan sosmed tersebut tidak mungkin semuanya akan suka kepada kita. Pasti tentu ada orang yang mungkin tidak suka dengan kita, apalagi mungkin sekarang banyak sekali komen-komen atau hal-hal yang mungkin kurang pas gitu untuk di-upload. Maka banyak sekali komen-komen, apakah kita siap dengan hal tersebut gitu ya. Mental kita pun juga harus dipersiapkan, apakah kita juga sanggup menerima komenan-komenan dari netizen mungkin gitu ya, seperti itu. Nah maka dari itu dalam bersosial media, dalam mengupload sesuatu tersebut lebih bijaklah dari diri kita sendiri dulu gitu ya, seperti itu. Nah itu karena ada juga kelainan dari penyakit seseorang itu. Kalau mungkin mereka itu sering melihat foto-foto yang sudah tidak aneh, mungkin melihat perempuan dengan cara-cara yang zaman sekarang sudah dianggap tidak aneh gitu ya, membuka aurat gitu, kemudian juga berjoget-joget gitu ya, itu sudah tidak aneh untuk mereka. Tapi bahkan sekarang ada satu yang namanya penyakit kelainan bagi seorang laki-laki itu, mereka itu justru senang itu melihat perempuan yang berhijab, perempuan yang tertutup rapi, perempuan yang bercadar mungkin ya, mereka justru lebih berfantasi atau lebih senang melihat hal tersebut gitu. Nah maka dari itu kita selaku seorang akhwat berhati-hatilah dalam hal kita mengupload sesuatu ke sosial media gitu ya. Karena Rasul pun mengingatkan kepada kita ada yang namanya penyakit ain. Nah itu penyakit ain itu yang harus kita perhatikan. Maka alangkah lebih baiknya sebelum kita mengupload salah satu kegiatan kita di sosial media, bisa kita berdoa dulu. Apa doanya? Auzu bikalimatillah hitamati min kulli syaitoni wa hamati wa min kulli aini lamah. Itu ya Allah, aku berlindung dengan kalimatmu yang paling sempurna dari godaan setan, dari gangguan hewan, dan juga dari pandangan mata orang-orang yang jahat. Itu jadi harus betul-betul kita memohon kepada Allah. Kenapa? Kalau sudah terkena ain itu susah. Karena ain itu mau orang itu suka kepada kita, mau orang itu dengki kepada kita, tetap saja ada efeknya untuk diri kita. Itu ya. Kalau misalkannya orang tersebut terlalu kagum kepada kita, tahu-taunya ada saja sesuatu kejadian pada diri kita, sakit ataupun apa gitu ya. Atau orang itu hasad. Kita misalkannya mengupload sesuatu sedang dengan suami atau sedang dengan anak-anak, sedang mempertontonkan kegembiraan gitu ya, sedang makan di suatu restoran atau sedang liburan di suatu tempat gitu, maka orang yang hasad, orang yang iri dengki bisa saja dia dalam hatinya, kok dia bisa ya, dia bisa bersenang-senang dengan suaminya, dengan anak-anaknya, bahkan bisa makan di restoran mahal enak gitu ya, kemudian bisa hiburan kemana-mana, saya kapan gitu ya. Lalu timbul hasad dalam dirinya, dia berdoa dengan doa yang mungkin yang jelek gitu ya. Nah itu yang menjadikan ain. Itu bahkan ain itu susah sekali untuk bisa mengobatinya. Rasul pernah mencontohkan bahwa dalam riwayat salah satu sahabat dulu pernah terkena ain. Untuk menyembuhkan dari penyakit ain itu harus menunggu air wudhu dari seseorang tersebut. Jadi orang yang memiliki sifat hasad kepada orang yang dituju, yang menyebabkan dia memiliki penyakit ain tersebut, maka harus menunggu dulu air wudhu dari orang tersebut. Sesudah air wudhunya tersebut ditampung gitu ya, baru dia pakai untuk berwudu dan juga pakai bahkan untuk mandi gitu, sehingga bisa hilang itu ain tersebut. Tapi kalau dengan hal tersebut biasanya akan melekat dalam diri seseorang. Nah zaman sekarang mungkin apakah ada kita tahu, karena sosial media itu amat sangat luas, kalau sudah terjangkit penyakit ain ya susah sekali gitu untuk kita bisa mencari siapa sih yang ain kepada diri kita gitu, siapa yang dengki kepada kita, siapa yang suka mungkin kepada kita gitu ya. Maka dari itu bijaklah dalam menggunakan sosial media, seperti itu ya Pak Haji. Baik pendengar dan pemirsa, luar biasa ternyata ketika kita berbicara selfie yang islami sangat luas sekali.
bahwa apa yang bisa kita tangkap ternyata pendengar dan pemirsa, bahwa belakangan ini sering terjadi ketika ada satu selfie yang sangat dilarang. Salah satu diantaranya ya tentu dengan menjulurkan lidah. Padahal tersebut adalah kita tahu bahwa siapa yang sering menjulurkan lidah itu bukan manusia. Kemudian yang kedua juga dengan bibir dimonyongkeun. Nah, kita tahu siapa yang bibirnya dimonyongkan, ya mungkin sebenarnya itu hanya gaya ya. Tetapi hal tersebut ternyata itu sama halnya kita menyerupai satu binatang yang sering melakukan seperti itu. Dan yang paling penting ternyata ketika binatang tersebut menjulurkan lidah, tandanya itu dia kehausan, menandakan dia kepanasan, menandakan dia memberi tanda bahwa dia minta untuk dikawin. Nah, ini luar biasa. Ketika manusia atau mungkin kita pernah melakukan hal tersebut, setelah tahu di pagi hari ini, hati-hati bolehlah dengan gaya yang berbeda. Kemudian juga Bu Ustazah, ini selfie yang membahayakan dan itu dilarang. Pertama, itu tujuannya sih sebenarnya simpati supaya mungkin orang tahu bahwa saya ini berada orang terdepan yang paling pertama itu mendapati kejadian musibah kebakaran misalnya. Langsung selfie, di sisi lain orang lain bersedih, musibah, kita selfie aja tanpa walaupun di bawahnya itu bisa jadi dia melaporkan, tetapi hindari seperti itu. Kemudian juga ini sering terjadi kejadian di tahun-tahun belakangan ini di saat di tempat pariwisata seperti Pangandaran yang kita kenal, dia taunya ingin selfie supaya lebih asik lagi, ternyata kejebur ke laut. Nah, ini juga selfie yang membahayakan. Bisa jadi Anda pernah mencoba selfie di rel kereta api sehingga tiba-tiba akhirnya itu terjadi apa? Bahwa akhirnya terlindas kereta api. Nah, itu salah satu pendengar kenapa dalam bab akhlak tentang semua perilaku itu diatur oleh Islam. Baik, kita akan simak kembali Bu Ustazah Yusri Rahayu. Selfie yang Islami sebenarnya tidak dilarang dan silahkan saja hak atau diberi kebebasan, tetapi poin-poin atau batasan-batasan tertentulah yang harus disikapi. Silakan Bu Ustazah. Ya, betul sekali tadi kata Pak Haji, orang yang sedang kemusibahan bahkan bisa menjadi bahan untuk diupload ke sosial media gitu ya. Kita seharusnya untuk kaum muslimah wabil khusus ya, sebagaimana Rasul sampaikan innal mar'atu aurat, bahwa sesungguhnya perempuan gitu ya, semua perempuan itu adalah aurat. Bahkan tidak ada pilih-pilih Pak Haji, untuk perempuan itu seluruh anggota tubuhnya itu sebetulnya adalah aurat gitu ya. Nah, ini orang yang senang selfie bahkan dengan pose yang menjulurkan lidah atau dengan tangan gitu ya, pose tangan dua ataupun tangan dengan love gitu, seperti itu. Kalau kita tahu kaidah-kaidah dari agama Islam itu harusnya itu dijaga gitu, diperhatikan, jangan sampai simbol-simbol tersebut justru menjadi madorot gitu ya. Karena sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang senantiasa meninggalkan hal-hal yang madorot. Kalau sekiranya itu tidak baik bagimu, maka tinggalkanlah. Itu lebih baik bagimu meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat gitu ya. Nah, maka dari itu bagaimana tuh kalau saya sudah senang gitu ya, kadang kalau pergi ke suatu tempat ingin menginformasikan kepada orang lain bahwa saya sedang di tempat ini mungkin bermanfaat untuk orang lain, boleh-boleh saja. Karena saya pun juga mungkin sesekali suka diminta foto gitu ya, untuk memberikan info kajian gitu ya dalam suatu majelis, minta fotonya gitu ya. Kalau sekiranya niatnya saya hanya untuk mengetahui bahwa oh hari ini tuh kajiannya Bu Ustazah ini gitu ya, ini orangnya seperti ini gitu ya. Nah, itu kalau harus seperti itu niatnya kita kan beda, niat untuk memperkenalkan diri dalam dakwah. Tapi misalkannya kita sengaja mengupload foto diri kita kemudian dengan pose-pose yang mungkin kurang baik gitu ya, kurang pantas gitu, alangkah lebih baiknya kita tinggalkan saja gitu ya. Karena tadi kata Rasul innal mar'ata aurat, sesungguhnya perempuan itu aurat dan laki-laki itu sungguh
betul-betul menyukai gitu ya. Apalagi kalau misalkannya kata teman saya ini seperti ini, kalau lihat di profil ada cewek cantik gitu ya, lihat di profilnya tuh cewek cantik, kan kita tidak tahu dinikmati oleh laki-laki yang mungkin dia punya pikiran jelek, fantasinya berlanjut gitu ya, kemana-mana, melayang kemana-mana, disimpan foto kita gitu ya, di screenshot, kemudian dia bayangkan hal-hal yang jelek, nauzubillahi min dzalik gitu ya. Maka kalau kita selaku perempuan yang memang tahu kaidah-kaidah dari Islam gitu ya, untuk foto profil mungkin bisa diganti dengan bunga, atau bisa diganti dengan foto-foto yang sekiranya tidak menampakkan langsung muka kita yang begitu jelas secara terlihat gitu ya, karena untuk menjaga marwah kita juga selaku seorang muslimah yang solehah gitu ya, seperti itu Pak Haji. Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi RRI Bandung. Alhamdulillah pagi hari ini kami bersama Ustazah Yuyu Sri Rahayu, dan terima kasih bagi Anda yang berada di Sumedang, Anda yang berada di Garut, Anda yang berada di Ciamis, di Karangnunggal, di Tasikmalaya, dan di Cianjur, kemudian di tempat-tempat yang lain. Pendengar, Anda selain bisa mendengarkan kami di radio yang Anda punya, Anda juga paling mudah menyimak kami di Mutiara Pagi, pendengar, bahwa Anda bisa mendownload di RRI Digital, dan insya Allah itu akan lebih jelas, dan Anda bisa melihat kami langsung di channel YouTube RRI Bandung Live. Dan ada yang luar biasa, pendengar, di Mutiara Pagi ini Anda pun bisa melihat kami di kajian online di Spotify. Ya, ini bisa dilihat. Jadi lebih bisa didengar nih pendengar. Jadi Anda pun bisa mendengarkan kami lebih luas lagi di kajian online Mutiara Pagi kapan saja, dan insya Allah ketika Anda belum puas, Anda pun bisa datang langsung ke RRI, seperti apa produksi Mutiara Pagi yang dilaksanakan di RRI Bandung. Baik pendengar, masih waktu tersisa, kami akan melanjutkan kembali bersama Ustazah Yuyu Sri Rahayu. Pemirsa setia Mutiara Pagi RRI Bandung, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang bunyinya seperti ini, artinya ya, ada dua golongan wanita yang dihukum oleh Allah, tapi beliau itu tidak menemui perempuan tersebut atau wanita tersebut pada zaman dahulu, pada zaman beliau gitu ya, tapi kejadian tersebut akan terjadi di kemudian hari. Ternyata kejadian tersebut itu terjadi pada saat sekarang, itu zaman kita sekarang. Siapa dua perempuan tersebut? Satu adalah dia yang memang tidak mau menutup aurat gitu ya, dia yang tidak mau menutup aurat. Kemudian yang kedua adalah dia yang berpakaian tetapi seperti telanjang dan berlenggak-lenggok, layaknya seperti orang yang sedang mempertontonkan tubuhnya gitu ya. Kemudian mereka itu, kata Rasulullah, tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mencium baunya surga. Nauzubillahi min dzalik gitu ya. Maka dari itu kita harus paham bahwa selaku seorang muslimah sejati, tutuplah keindahan kita, tutuplah aurat kita dengan menjaga marwah kita. Jangan sampai menjadi, tadi kata Rasul, adalah orang atau wanita yang tidak akan mencium baunya surga. Sebetulnya kan kalau kita cium bau surga itu jarak dari puluhan kilometer saja sebetulnya sudah tercium gitu ya. Apalagi kalau kita dimasukkan ke dalam surganya Allah, baunya saja dalam jarak jauh sudah tercium. Nah, untuk khusus perempuan tadi yang senangnya itu berpakaian tapi seolah-olah dia seperti telanjang, kemudian senangnya berlenggak-lenggok gitu ya. Mungkin kita sering lihat ya sekarang di sosial media gitu ya, karena ikut tren atau ikut viral, ingin banyak follower, ingin banyak yang like gitu ya, ingin banyak yang komen gitu, ingin banyak disukai orang, mau berlenggak-lenggok seperti apapun atau mau berjoget-joget ria gitu ya, dia korbankan gitu ke kemarwahan atau kesucian diri dianya gitu untuk menjaga aurat dia gitu ya. Nah, maka dari itu kita yang sudah paham hal tersebut, jagalah hal tersebut. Tapi gimana kalau misalkannya pemirsa setia Mutiara Pagi RRI Bandung sudah terlanjur nih, saya sudah terlanjur, sudah ada upload gitu ya, upload foto di Facebook, misalkannya di IG, ataupun misalkannya di sosial media, aplikasi-aplikasi yang lainnya, apa yang harus saya lakukan gitu ya. Nah, yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita bertaubat kepada Allah, mohon ampun bahwa semua yang sudah kita lakukan kemarin,
banyaknya mungkin madorotnya, maka mohon ampun kepada Allah. Karena sesungguhnya orang yang memohon taubat kepada Allah akan Allah ampunkan, dan dosa-dosanya itu akan dihapuskan. Itu ya. Bahkan kalau terus misalkannya dia bertobat memohon kepada Allah, dengan catatan yang kedua adalah jangan mengulangi lagi, jangan tergoda lagi ingin mengupload semua aktivitas kegiatan kita gitu ya, maka akan Allah ampunkan. Dan yang ketiga adalah dihapus semua apa yang sudah kita jejak digital kita sudah diupload semua, foto-foto yang mungkin kiranya tidak kurang bagus gitu ya, kurang baik dari pandangan Islam, maka kita hapus segera gitu ya. Jangan meninggalkan jejak digital yang mungkin nanti akan menjadi dosa jariah gitu ya Pak Haji, bukan pahala jariah yang akan kita dapatkan, tapi justru dosa jariah. Dan seharusnya seperti ini ya pemirsa, kata guru saya tuh kadang saya suka ingat terus ya, kalau kita memiliki salah satu rencana gitu ya, rencana yang kedepannya tuh, oh saya pingin umroh atau saya pingin haji gitu, jangan diberitahukan dulu ya ke orang-orang gitu ya. Ini mah belum apa-apa udah diinfoin, udah di-upload misalkannya di sosmed, nih saya lagi di imigrasi misalnya ngurus-ngurus ini, saya mau umroh loh, saya mau haji, tahu-tahu berangkatnya teh nggak jadi gitu ya. Kan itu bisa saja, kenapa? Karena ada timbulnya ain dari orang lain, adanya hasad dari orang lain, iri dengki dari orang lain. Kan tadi juga kita bahas ya bahwa di sosial media itu kan berbagai macam karakter orang, berbagai macam jenis orang gitu ya. Tidak semua orang itu akan suka pada kita ya Pak Haji. Mungkin saja ada orang yang mungkin dengki, tidak suka dengan apa yang kita dapat, apa yang kita punya. Nah itulah yang menyebabkan ain. Maka tidak sedikit mungkin saya juga sering ya kalau misalkannya mengingatkan kepada ibu-ibu muda yang suka mengupload putra-putrinya yang lagi gemes-gemesnya gitu ya, lagi gemoy-gemoynya, karena mungkin kalau diundang untuk acara tasyakur walimatul akikah gitu ya, saya sering mengingatkan kepada mereka kalau misalkannya mau upload untuk dede bayi atau upload keluarga gitu ya, jangan sampai tertinggal captionnya itu ada lafaz Allahnya gitu Pak Haji. Misalkannya Masya Allah, Dede sekarang sudah bisa merangkak gitu ya, Masya Allah, Dede sudah bisa berdiri gitu ya. Pokoknya setiap mau mengupload sesuatu itu cantumkan lafaz Allah, Alhamdulillah, Masya Allah, atau apapun saja itu. Supaya apa? Supaya terhindar dari ain tersebut gitu ya. Tapi kalau misalkannya kelupaan, biasanya suka ada efeknya. Kadang anak kita tidak ada sebab apa-apa gitu, menangisnya itu susah berhentikan gitu ya. Atau misalnya kita sedang adem ayem dengan suami rumah tangga, tahu-taunya ada saja permasalahan kecil, tahu-taunya jadi besar gitu ya. Itu mungkin saja karena dosa kita terlalu mengumbar sesuatu ke sosial media gitu ya, supaya ingin diketahui orang. Sebetulnya apa sih manfaatnya untuk kita diketahui oleh orang? Karena jangan salah, kalau misalkannya orang kita mengupload sesuatu kesenangan, kalau yang melihatnya itu orang yang sedang susah bagaimana ya Pak Haji? Kita sedang makan di restoran yang enak, taunya yang melihat bahkan untuk makan saja mungkin dia susah itu ya. Kita mengupload hiburan, piknik kemana-mana, traveling gitu ya, sampai ke luar negeri, sampai ke Eropa gitu, taunya yang melihat cuman diam di rumah saja. Mungkin kan dalam hatinya, kok dia bisa pergi ya kemana-mana, bisa selfie di mana-mana gitu ya, saya di rumah saja gitu ya, bagaimana ini gitu ya. Bisa saja kan itu timbul hasad, timbul keburukan, timbul hal yang tidak baik gitu ya. Maka dari itu bijaklah untuk kita, wabil khusus untuk akhwat dan muslimah. Saya sendiri juga mengajak semuanya, walaupun misalkannya kita mengupload, niatkan dulu dalam diri, innamal a'malu binniat, bahwa segala sesuatu itu kan tergantung dari niatnya dan akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Kalau kita niatnya misalkannya hadir di kajian, yuk akhwat semua hadir di kajian ustadzah ini misalnya, kajiannya bagus loh membahas tentang ini, minggu depan ada lagi, yuk kita hadir, misalkan seperti itu, tidak apa-apa. Dengan catatan jangan misalnya kita lagi dengerin ceramah, lagi pada husu, yang lain kita malah sibuk dengan selfie, sibuk dengan foto-foto. Kajiannya pas ditanya selesai kajian, tadi membahas apa sih ustadzah tadi? Oh nggak tahu, saya sibuk selfie gitu, saya sibuk foto-foto. Nah jangan sampai seperti itu, karena memang fitnah di zaman sekarang itu banyak sekali memang godaan untuk kita, wabil khusus untuk para muslimah gitu ya, para akhwat. Dengan adanya teknologi yang amat sangat canggih, HP pun juga bisa dirobah-robah gitu ya, muka yang tadinya cantik bisa lebih cantik lagi gitu ya, bahkan di
ketemu aslinya dengan di profilnya atau dengan di sosial medianya itu bisa 180 derajat berbeda sekali, mungkin 360 derajat karena adanya filter tersebut gitu ya. Tapi dia kadang bangga gitu Pak Haji, saya cantik ya. Kadang kalau kita selfie ini Pak Haji, kita selfie berlima atau bersepuluh, yang pertama kali kita lihat itu kan foto sendiri ya, dilihat wah kita paling cantik nih dibandingkan dengan yang lain. Nah itu yang menjadikan dosa itu ya, yang tidak terasa gitu oleh kita. Otomatis kalau hal tersebut menjadi kebanggaan dalam diri kita, timbullah rasa uzub, timbullah rasa sombong. Dan kalau misalkannya kita tadi sering mengupload kegiatan-kegiatan kita, takutnya timbul rasa ria, karena ria itu tipis sekali, dengan ikhlas itu perbandingannya tipis sekali. Ikhlas itu harus betul-betul kita punya gitu ya dalam segala kegiatan kita, tapi rentan sekali, tipis sekali mendekati kepada ria. Maka dari itu jagalah segala aktivitas kegiatan kita dalam keseharian kita, niatkan dengan sesuatu yang baik karena Allah. Dan kalaupun misalnya kita terpaksa harus mengupload sesuatu ke sosial media karena kebutuhan untuk dakwah atau kebutuhan untuk sesuatu pekerjaan, niatkan saja, ya Allah, aku mengupload ini dengan niatan lillahi ta'ala, niatan kebaikan. Mudah-mudahan segala sesuatu yang melihat ataupun orang-orang yang melihat, orang-orang yang komen, orang-orang yang like, semuanya pun juga baik sehingga menjadi berkah, menjadi kebaikan untuk semuanya. Itu. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih Anda telah bersama kami di Mutiara Pagi hari ini bersama Ustazah Yuyusri Rahayu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi bermanfaat buat kita. Sekali lagi yang bisa kita tangkap pendengar dan pemirsa, selfie itu mubah. Dan selfie itu bisa haram, bisa menjadi haram, bisa menjadi ria. Jadi kembali kepada niat kita, ketika kita menampakkan satu selfie yang mengundang aurat, berarti siap-siaplah kita berjariah dosa yang nanti akan dilihat dengan jutaan orang. Kita akan panen dengan dosa, subhanallah. Tetapi ada juga selfie menjadi ria, hati-hati, karena saking bangganya kita mempunyai sesuatu sehingga tujuannya untuk supaya orang lain itu tertarik bahwa kita mampu makan di tempat yang wah, kita mampu membeli satu minuman yang wah. Nah itu, tetapi kita tidak sadar bahwa sungguhnya kita mengumbar nafsu kita untuk mengundang orang lain yang tersayat yang tidak bisa makan. Sampai di sini jumpa kita di Mutiara Pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tasmita Solihin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.